Jadi untuk chanting ya saya akan melafalkan parita Mahasamaya Sutta ya. Jadi apakah Anda suka Mahasamaya Sutta? Suka. So this sutta is so loved by the many deva. So deva will protect to you always. Jadi sutta ini banyak disukai oleh para dewa gitu ya. Jadi semoga para dewa juga turut melindungi Anda. So today, all do now also will share merit to the all deva also. So according to the Mahabhirimana Sutta, so we shall share the house deva, village deva, city deva, also our merit. So we are sharing the deva. This because we are puja to the deva. So if we are puja to deva, deva also puja again to you, to us. Jadi ya kita melimpahkan jasa-jasa baik kepada para dewa gitu ya. Jadi para dewa juga akan bergembira dan turut melindungi kita gitu. Jadi berdasarkan Mahaparinibbana Sutta ya kita dianjurkan untuk juga menghormat ya kepada dewa-dewa seperti dewa penjaga rumah, dewa penjaga desa, penjaga kota gitu ya. Dewa-dewa yang sekitar gitu. Jadi kalau kita menghormat, memuja gitu ya, istilahnya Bali kepada para dewa, maka dewa-dewa juga akan memuja balik kepada kita gitu. Dewa Nukampi Koposo Sada Badrani Pasati. According to Mahabhirimana Sutta, the one always protected by Deva, he can see always he see the Badra, good the desirable object only. Badra means the desirable and good object. Now bagus. Yeah. Yeah. So the one who protected by Deva, they always see the desirable object only. Jadi di sana dikatakan kan seorang yang senantiasa dilindungi para dewa maka mereka akan sering bertemu dengan hal-hal yang baik gitu ya, melihat hal-hal yang bagus seperti itu. So today also may all deva who come to here, they will protect to you and you will see the desirable good object only. Jadi semoga juga para dewa-dewa yang datang hari ini setelah melindungi Anda ya maka Anda pun akan senantiasa ketemu dengan hal-hal yang bagus gitu. So today also the Dayagaji who passed away, Sally Krimanandi father, so 49 days today, so the special ceremony to their father also. Di hari ini ya memperingati Mahadayaka ya yaitu ayahanda dari Sally ya memperingati 49 hari setelah ayahanda Sally wafat gitu ya. Maka hari ini adalah hari pelimpahan jasa yang spesial gitu. So if father is now in Bhikan Dewa, he also can come and listen the Mahasamaya Sutta. Jadi kalau beliau setelah meninggal terlahir kembali menjadi dewa, maka beliau juga hari ini bisa datang untuk mendengarkan pelafalan Mahasamaya Sutta ini. Okay, continue listening the order. Selanjutnya, mari kita mendengarkan nasihat yang singkat. So our properties, our richness are associated with the fine deja, Pinchana, Virana, Sadhanataya, So our property, our richness are always associated with the deja, many deja, At least one day we have to leave our property behind, So now Sally Khimanandi, father also leave everything behind his body now, Ya, jadi semua kekayaan, semua harta-harta kita itu akan
bisa mengalami 5 bahaya ya, 5 musibah ya. Jadi salah satu yang paling pasti gitu ya bisa dialami itu adalah ketika seseorang meninggal, maka harta-hartanya semua juga akan ikut ditinggalkan gitu, tidak bisa dibawa. Ya, mungkin seperti ayahnya mendiang, ayahnya Syekh Kemal Nyani, ya setelah beliau meninggal maka harta perolehannya pun ikut ditinggalkan seperti itu. So Buddha say, no. So our property is no associate with the fine deja, no many deja. Therefore, the essence of our property is a dana. So before associate the dejas, we should find dana quickly. At the time we can get the merits. This merit is at the essence of our property. Nah, Buddha mengatakan demikian ya. Harta perolehan kita itu semua akan mengalami 5 jenis bahaya gitu ya. Maka dari itu sebenarnya apa esensi dari harta-harta tersebut? Esensi dari harta-harta tersebut tidak lain adalah dana. Jadi untuk dengan harta-harta yang sudah kita peroleh ya, sebelum harta tersebut terkena 5 bencana, maka kita sebaiknya tukarkan dengan jasa kebajikan dari berdana gitu. Dengan demikian jasa kebajikan dari berdana itulah sesungguhnya esensi dari harta perolehan. So therefore, number one, the essence of our property, our richness is a dana. Number two, the essence of our body. What? So our body also no associate with many disease, no, and also Uda and Uda, no. Therefore, now we are stay the healthy. At the time we had to take the essence of our body. This is sila, no. This sila is a no look after your parent, respect to your teacher, etc. No, this all are sila, no. So respect your teacher, take care, look after your parents, and also undertake 5 precepts, etc. This all sila are the essence of your body. Nah, itu tadi adalah esensi dari perdana. Esensi dari kekayaannya. Nilai sesungguhnya dari kekayaan itu adalah jasa kebajikan dari perdana. Nah, kemudian apa esensi dari tubuh jasmani yang saat ini kita punya gitu ya. Jadi tubuh ini juga akan mengalami berbagai macam penyakit ya kan, dan juga mengalami penuaan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya esensi dari tubuh itu apa? Esensi dari tubuh tidak lain adalah sila atau moralitas. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu karena dengan adanya tubuh ini, maka kita bisa melakukan berbagai tindakan moralitas seperti merawat orang tua, berbakti gitu ya, membantu ya kan, berbuat baik seperti itu ya. Kita juga bisa berlatih 5 latihan sila seperti itu. Ya, itu membutuhkan tubuh gitu. Makanya tubuh ini esensinya adalah untuk menjalankan sila. So number one, the essence of the property, where is a dana. Number two, the essence of the body is a sila. Number three, the essence of the jivita, alive. So your jivita also associate with the arising and perishing way, no, anicca, etc. No, anicca nature, etc. Impermanent nature, etc. So therefore, the essence of the jivita, you are alive, is a bhavana, meditation. So you should meditate. You are not yet dying, stay alive. No, after that you cannot meditate. Therefore, you are stay alive. You should take the essence of the jivita. No? Nah, tadi yang pertama, nilai sesungguhnya dari kekayaan itu adalah dengan berdana, bisa didapatkan dengan berdana. Yang kedua, nilai sesungguhnya dari tubuh jasmani ini itu bisa didapatkan dengan menjalankan moralitas ya, mempraktekkan moralitas.
Yang ketiga, apa esensi dari hidup kita? Esensi dari nyawa kita itu apa gitu ya. Jadi esensi nilai sesungguhnya dari nyawa kita itu tidak lain adalah untuk pengembangan, yaitu bawana ya, mengembangkan samadhi dan sebagainya ya. Karena nyawa atau daya hidup itu juga senantiasa mengalami kematian, senantiasa muncul dan lenyap gitu ya, mengalami karakteristik anicca, ketidakkekalan seperti itu ya. Makanya supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari daya hidup yang serapuh itu, maka kita perlu melakukan latihan meditasi gitu, karena kita butuh hidup untuk bisa bermeditasi. In Chula Kamma Vibhanga Sutta, no? Chula Kamma Vibhanga Sutta, Buddha said, the one who not killing living being, he may be long life when he reborn in the human being. So meditator never killing the living being. Therefore, the one who practice meditation, he always long life. Ya, jadi di Chula Kamma Vibhanga Sutta ya, di situ Buddha menjelaskan ya, seseorang yang tidak pernah membunuh makhluk hidup, maka dia akan memperoleh umur yang panjang gitu. Nah, jadi ketika seseorang rajin bermeditasi, dia pun akan tidak berkeinginan untuk membunuh makhluk hidup. Dengan demikian, seorang yang bermeditasi sesungguhnya bisa memperoleh usia yang panjang. So do you wish to live long or not? Jadi Anda pengen nggak punya usia yang panjang? Yes, you should meditate. Nah, bermeditasilah kata saya. So number 2, Buddha said, the one who not torture to other, no, not disturbance to other by stone or weapon, he always healthy. So meditator also never disturbance to other, never torture to other by stone or weapon or the knives. So the one who meditate, he always healthy. Therefore. Yang kedua, Buddha mengatakan seseorang yang tidak menyiksa, tidak menyakiti makhluk hidup dengan batu, dengan tongkat dan sebagainya, gitu ya. Maka dia akan memperoleh kesehatan, ya. Jadi seorang yang bermeditasi, mereka juga tidak berkeinginan untuk mengganggu orang, gitu. Mereka akan menjauhi urusan orang, mereka juga tidak menyakiti makhluk lain, gitu ya. Nah, dengan demikian seorang yang bermeditasi itu bisa memperoleh kesehatan. So do you live long and healthy or not? Kalau Anda bisa hidup panjang, bisa punya umur panjang, Anda mau sehat-sehat terus nggak? Yes, sehat selalu. You should meditate. No? So number 3, Buddha also said, the one who never angry, he will be beautiful in the human life, human being life. So meditator also difficult to angry to other, right? So therefore meditator always beautiful. Nah, yang ketiga Buddha mengatakan seorang yang jarang marah ya, tidak sering marah, tidak sering cemberut gitu ya, dia akan memiliki wajah yang indah gitu. Dia akan memiliki kecantikan, ketampanan seperti itu ya, rupawan ya. Ya. Dan seorang yang bermeditasi juga mereka akan cenderung lebih sabar, lebih jarang untuk marah gitu. Makanya dengan bermeditasi kita bisa memperoleh kecantikan dan ketampanan. Do you want to be beautiful always or not? No need to go Korea. Ya. Jadi apakah Anda mau senantiasa rupawan ya, nggak usah sampai ke Korea kata Sedo. Yeah, I also want to be beautiful, handsome always. Ya, Sedo juga mau senantiasa tampan gitu ya. So number 4, so Buddha said, the one who never jealous to other success, he always had
famous and many followers. So meditator also difficult to jealous to other. No? Therefore, the one who meditate, he always have many followers, famous. Terus dikatakan juga seseorang yang tidak iri hati atas pencapaian orang lain, tidak iri kepada keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain, ya, maka orang seperti ini akan memperoleh banyak pengikut, ya, ada banyak orang yang mengaguminya, gitu. Dia akan menjadi seorang yang terkenal, ya. So number 5, Buddha also said, the one who remove the stingy and always do dana. This person rich in every life, especially in human being life. So meditator also has the saddha always possess, and also he trying to offer always. Therefore, the one who meditate, he always become the rich in the every life. Dan yang kelima adalah seorang yang tidak pelit, ya, tidak kikir, seorang yang murah berbagi, gitu ya. Dia akan memperoleh kekayaan, ya. Dan maka dari itu, ya, kalau seseorang bermeditasi, seorang yang meditasi itu mereka juga tidak sering iri atas pencapaian orang, mereka selalu ikut bahagia ketika ada orang yang sukses, gitu ya. Dan orang yang meditasi juga biasanya mereka itu senang berbagi, gitu. Mereka suka untuk melepas hal-hal kepemilikan mereka. Maka dari itu, seorang yang bermeditasi bisa mendapatkan ketenaran maupun kekayaan. So in our Dhammasari monastery, some yogi, even though they had no requisites, so they want to offer a flower to the Buddha or Bodhi tree like that. They always collect the flower in Dhammasari because they want to offer. No? Therefore, the one who meditate, so they are desire to offer always. Jadi seperti di Taman Sari, di wiharanya Seado, itu ada beberapa yogi meditator. Mereka kan tidak punya banyak uang, gitu kan. Mereka sudah banyak melepas, tapi mereka pun walaupun tidak punya uang, mereka masih memiliki keinginan untuk berbagi, keinginan untuk berdana, gitu ya. Jadi mereka itu mengumpulkan bunga-bunga dari taman, kemudian dirangkai atau dibuat untuk sebagai persembahan kepada Buddha, seperti itu. Maka dari itu, orang yang bermeditasi itu keinginannya untuk berbagi sangat besar. So number 6, Buddha said, the one who does not have the mana, stubborn. So he always reborn in the high class in the human being life. So meditator also, they reduce their mana always. They always try to reduce their mana conceit. Therefore, the one who meditate, so he will reborn in the high class, good family. Nah, kemudian Buddha mengatakan seorang yang tidak memiliki kesombongan, gitu ya, seorang yang jarang sombong, seorang yang jarang tinggi hati, gitu ya, mereka akan bisa terlahir di keluarga yang memiliki kasta tinggi, seperti itu, di keluarga yang berada, di keluarga yang terpandang, seperti itu. So if you are not yet at the Arashi, do you want to reborn in the high class or not? Ya, jadi saya ada bertanya, kalau Anda belum mencapai tingkat kesucian arahat, ya, apakah Anda mau terlahir di keluarga yang terpandang, seperti itu? So in high class, in high family, Indonesia or where? Jadi keluarga yang terpandang, habis itu mau lahirnya di negara mana? Indonesia atau mau di mana? Now number 7, Number 7 is the wisdom. Buddha said, the one who asks always, which is kusala, what is akusala, what should be done, what should not be done. What is a blameless, what is a blame, like that. So the one who always asks, wisdom is a grow always. So meditator also always asking to the teacher, Bande, how to meditate anapana, how to remove our hindrances,
how to remove our wandering mind. He always asking, no? At least one day, how to remove my pay, my bad pay. Yeah. Jadi saya udah bilang ya, Buddha kan mengatakan yang nomor 7 ya berarti ya. Seorang yang sering bertanya ya, maka dia akan memperoleh kebijaksanaan gitu. Ya, seorang yang sering bertanya terkait apa yang baik, apa yang tidak baik gitu ya. Apa yang pantas dilakukan, ada apa yang tidak pantas dilakukan. Dan juga apa yang terpuji dan perbuatan apa yang tercela seperti itu ya. Nah, orang yang senantiasa bertanya demikian, dia akan memiliki tingkat kebijaksanaan yang tinggi gitu. Nah, kalau kita bercermin, para meditator itu mereka sering bertanya gitu kan, bagaimana cara meditasi yang benar ya kan, bagaimana cara mengembangkan anapanasati gitu kan, atau paling minimal mereka akan bertanya, Bante, bagaimana cara mengatasi sakit pinggang ketika meditasi seperti itu ya. So the one who has a habit asking question, this person wisdom is always grow day by day, no? Especially in the human being life. No? Therefore, the meditator asking question always. Therefore, the one who meditate, their wisdom are always the sharp and grow always. No? Ya, maka seseorang yang senantiasa bertanya, maka kebijaksanaannya pun akan berkembang hari demi hari. Seperti itu. Makanya kalau seorang meditator dia sering bertanya bagaimana mengembangkan, bagaimana semakin baik kualitasnya gitu ya. Maka kebijaksanaannya pun akan semakin meningkat. Setidaknya ketika lahir sebagai manusia ini. So here the Salikimanandi are very familiar with you, right? So you can ask any question to Salikimanandi. Because Salimini is this a small teacher we call. You can ask any question to Salikimanandi. Ya, ini saya udah bilang Anda semua kan cukup kenal sama Salikemanyani ya. Maka Anda pun silahkan untuk bertanya ketika Anda tidak tahu ya, bertanya kepada Sayalay. Karena sebenarnya kalau kata Sayalay dalam bahasa Myanmar itu artinya adalah guru kecil seperti itu. So if you can Avatamasari, you have to interview with the teacher. So at the time you may ask question. This asking question is the cost to increase your wisdom. Ya. Kalau Anda ikut kayak retreat gitu ya, maka Anda pun bisa senantiasa bertanya kepada guru meditasi. Dengan bertanya demikian, maka Anda bisa memperoleh kebijaksanaan yang semakin tinggi. So today my order is simply to meditate only. Ya. Jadi nasihatnya saya hari ini itu semua seputaran tentang meditasi saja ya. So may you all have the desire to meditate and practically can meditate quickly. Sadu. Jadi kata Sedo, semoga Anda cenderung punya niat untuk bermeditasi gitu ya, punya keinginan untuk bermeditasi, dan semoga Anda bisa berkembang dengan cepat gitu ya, merealisasi nibbana. So meditation is can meditate everybody, Buddhist or non-Buddhist. No, this is a universal truth. Therefore, everybody in the world can meditate, can get the harmony and peace. No? Jadi meditasi itu boleh dilakukan siapa saja ya, bukan hanya untuk kalangan Buddhis. Bagi siapapun yang bermeditasi itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan juga untuk menjaga perdamaian dunia juga gitu ya. Question answer also can. The one who try to shout wisdom can ask question. Ya, jadi saya udah bilang kalau ada yang mau bertanya juga silakan ya. Jadi siapa yang ingin memiliki kebijaksanaan yang tajam boleh dipraktekkan sekarang.
Jadi tadi pertanyaannya terkait meditasi, anapanasati dan vipassana gitu ya. Jadi yang mana di antara anapanasati atau vipassana yang perlu dilakukan duluan gitu. Dan juga ketika bermeditasi gitu ya, kita bisa mendapatkan energi tertentu gitu ya atau enggak, energi yang seperti apa gitu. So, the question is regarding anapanasati and vipassana meditation. So, which one should we do first, either anapanasati or the vipassana meditation? And then, by meditating, can we get certain kind of energy like that? So Anapana and Vipassana, they are together. No? So Anapana meditation also from the develop concentration until the Vipassana. No? So it should not be separate. No? Anapana and Vipassana are the same like that. No? So first develop concentration samadhis, taking the Anapana object. After that, you have to contemplate Anapana asasa pasasa kaya. Now Rupa Kaya and Nama Kaya. No? So therefore, Anapanasati is until the Arashit, to attain Arashit. Should not be separate. So Anapana and Vipassana are the same like that. No? So Anapanasati are Samatha Vipassana together. No? Both. No? So Anapana Samadhi meditation time, only take the breathing in, breathing out as an object, concept. After getting the Samadhi, you have to contemplate the Kaya, Asasa Pasasa, Rupa Kaya, Nama Kaya, three Kaya. No? So therefore, Anapana and Vipassana are the same like that. No? Ya. Jadi ketika meditasi ya, anapanasati dan vipassana itu sebenarnya satu proses yang sama gitu. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan gitu ya. Sebenarnya anapanasati pun itu mencakup vipassana dan tujuannya untuk mencapai kesucian arahat ya. Jadi prosesnya pertama dari anapanasati itu adalah mengamati sekedar nafas masuk nafas keluar sebagai konsep gitu ya. Cuman kita tahu ada nafas masuk nafas keluar itu untuk melatih konsentrasi. Nah, setelah konsentrasi sudah terkembang dengan baik, kemudian kita mengamati bagian tubuh yang disebut sebagai napas masuk dan nafas keluar. Ya, ini bagian pertama. Bagian yang kedua adalah mengamati fenomena-fenomena materi. Fenomena-fenomena materi yang ada di tubuh ya kan, baik internal maupun eksternal gitu. Kemudian yang terakhir kita mengamati fenomena batin. Fenomena batin dan tujuan terakhirnya adalah untuk mencapai kesucian arahat. Ya, jadi singkat cerita anapanasati itu juga bagian dari vipassana. Ya. So therefore, Anapanasati Sutta Buddha said, Anapanasati Bekwe Bavi Dabuli Gata Chattaro Sati Patane Paripurinti. The one who developed, not much developed Anapanasati, he can fulfill the four Satipatthana. Buddha mengatakan ya, seseorang yang mengembangkan anapanasati dengan baik, dia mampu menyelesaikan 4 latihan satipatthana ya, 4 latihan landasan bagi perhatian. After that, Chattaro Satipatthane Bhavita Bhulikata Satta Bhojinke Paripurinti. The one who practice four Satipatthana, he can fulfill the Satta Bhojinka. Ya. Kemudian Buddha juga mengatakan seseorang yang mengembangkan anapanasati ya, maka dia juga bisa melengkapi yang disebut sebagai 7 faktor pencerahan. Satta Bhojinga Bhavita Bhulikata Vija Vimutte Piripure Santi. The one who practice develop Satta Bhojinga, he can fulfill Vija, Ratama and Vimutti, Rataphala. No?
Ya, jadi seseorang yang mengembangkan anapanasati juga dia bisa dia bisa memperoleh pengetahuan dan mencapai pembebasan dari dengan cara jalan dan buah seperti itu. So therefore, Anapanasati meditation is a both samatha and vipassana meditation. Maka dari itu meditasi anapanasati itu sebenarnya dua, yaitu meditasi samatha dan vipassana juga. Is there a certain energy? Yeah, yes. Every meditation has the energy. This with mind with power. We call mind power. Ya, jadi semua meditasi itu memiliki energi ya, memiliki energinya ini yang disebut sebagai this Panita Cheta produces the light of wisdom. The light of wisdom also we call that one kind of the energy, power. Yang disebut sebagai kekuatan tekad gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Panita Cita ini kesadaran yang tinggi, kesadaran yang superior itu juga bisa menghasilkan cahaya, menghasilkan materi cahaya yang disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Ini juga suatu jenis energi. So really the mind is a materiality. So they have no color, but mind produce Chitaja Rupa and another generation Uruja Rupa, they have the color. Now one not. This color is a black, therefore we can say the light of wisdom. Ya, jadi sebenarnya batin itu tidak ada bentuk, tidak ada warna gitu kan. Tetapi batin mampu menghasilkan materi yang disebut sebagai materi yang lahir dari batin. Nama palingnya adalah Cittaja Rupa ya, Cittaja Rupa. Nah, Cittaja Rupa ini dia memiliki warna gitu. Jadi warna yang dihasilkan dari batin yang baik, batin yang bersih, warnanya juga akan terang, bercahaya seperti itu. Dan Cittaja Rupa ini nantinya akan memproduksi generasi baru, generasi materi yang baru. Jadi Cittaja Rupa ini menghasilkan materi yang baru lagi yang disebut sebagai Uttuja Rupa. Uttuja Rupa adalah materi yang lahir dari temperatur. Materi ini juga karena dilahirkan dari Cittaja Rupa yang baik, dia akan berwarna juga, berwarna cerah. So therefore in Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha said, Jakko Udapadi, Aloko Udapadi, etc. No? Makanya dalam Dhammacakkappavattana Sutta ya Buddha menjelaskan kan, seorang yang sudah mengembangkan 4 kebenaran mulia ini, mengembangkan jalan ini akan memperoleh penglihatan kebijaksanaannya muncul gitu kan. Cakung Udapadi, terus Aloko Udapadi, cahaya juga muncul gitu ya. Inilah maksudnya cahaya kebijaksanaan itu. Okay, now next question. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, jadi karena ada satu komunitas seperti itu, kemudian biasanya dibukakan cakranya, kemudian orang yang sudah dibukakan cakra ini dia bisa mengobati orang lain dengan mendapatkan energi alam, kemudian diubah menjadi meta bagi pasiennya gitu ya. Nah, apakah itu benar caranya demikian? Gitu ya. So, the question is, so there's a community which like usually do a treatment like a cleansing or something, or medical treatment like that, but using the power of this meditation. So usually they open someone's chakra. They open someone's chakra so that the energy from universe can flow in this person, and later using this kind of energy, maybe they transfer this energy to the patient by meta power like that. So is this kind of practice correct, and is this allowable to use the meditation practice for this kind of purpose, for healing other people? But Buddha not say that directly like that. But Buddha uses sometimes the metta power. No?
So seeing the Rajamala story. So Rajamala is the friend of the Venerable Ananda. So one day Buddha and Sangha visit the Rajamala country, city. No? After that, Rajamala also welcome to the Buddha and Sangha. After that, he not happy because he welcome because the order of the king. The king order, everybody welcome to the Buddha and Sangha. Therefore, he also have to welcome. So he not happy. So he also criticized the Buddha and Sangha. So at the time, whenever Ananda saw his friend Rajamala among the people, at the time he also very happy. Oh, my friend also welcome to us. At the time, Rajamala replying to the Venerable Ananda, I don't want to welcome to you because the king order. No, I welcome the Buddha and Sangha. Really, I don't want to welcome. No, because he is not happy welcome Buddha and Sangha. So at the time, whenever Ananda what pity to his friend. So therefore, he informed to the Buddha. One day, my friend Rajamala angry and criticized a lot the Buddha and Sangha. So please save my friend Rajamala. At the time, Buddha used metta power. So usually Buddha spread the whole infinite universe his metta like that. So in that time, Buddha he withdraw his metta power to all universe, and he directly sent to the only one person, only Rajamala at the time. So this focus power are very powerful. At the time, Rajamala mind suddenly changing. No? We can say, you can say like that, maybe Buddha opened his chakra like that, maybe. At the time, Rajamala searching the Buddha. No? Where is the Buddha? Where is the Buddha? So like that, very young, the cow searching his mother like that. No? So his mind totally changing suddenly like that because the Buddha power. So Buddha opened the chakra maybe like that. So the whole universe power sent used to the only one person like that. So this maybe you can say there's a treatment like that. But Buddha not say the chakra or like that. Now chakra is nowadays some people they invented this word. Ya, jadi Buddha nggak pernah menyebutkan langsung dengan istilah-istilah begitu ya. Cuman mungkin kita bisa menganalogikan dari ceritanya Rojamala. Rojamala ini adalah seorang umat ya, temannya Bante Ananda. Ya, suatu hari Buddha beserta rombongan sangga itu datang ke desa tempat si Rojamala ini. Nah, jadi mendengar informasi bahwa Buddha akan datang, maka semua penduduk itu diperintahkan oleh raja untuk menyambut kedatangan Buddha dan para sangga gitu. Nah, jadi para warga kan berbondong-bondong juga ikut menyambut gitu kan. Nah, Rojamala ini mau nggak mau ikut. Sebenarnya dia nggak pengen, dia nggak pengen untuk menyambut Buddha, cuman karena perintah dari raja dan semua orang juga kayak gitu, maka dia dengan berat hati ikut untuk menyambut gitu ya. Nah, tapi ketika menunggu Buddha dan sangga, dia pun memiliki batin yang tidak senang gitu ya, batin yang marah kepada Buddha dan sangga juga gitu. Ya, karena dia kan seperti terpaksa untuk menyambut mereka. Ya, seolah-olah menyalahkan mereka gitu. Nah, jadi di sisi lain ketika Buddha datang beserta rombongannya, Bante Ananda kan ikut juga. Nah, jadi ketika Bante Ananda melihat, oh Rojamala teman saya juga ikutan menyambut, dia sangat senang. Ini Bante Anandanya sangat senang gitu. Oh teman saya peduli gitu kan, dia juga ikutan nyambut gitu. Nah, jadi dia samperin temannya ini, samperin Rojamala ini. Terus Rojamala dia cerita ya kan, enggak Bante, sebenarnya saya nggak suka untuk datang, saya nggak pengen gitu ya. Cuman karena terpaksa ini Bante. Maka dari itu
Bante Ananda pun berpikiran, oh ini teman saya sedang emosi sepertinya gitu ya, dia sedang marah, dia tidak senang dengan kedatangan kami gitu. Maka dia pun menghadap Buddha, ya, menghadap Buddha dan menceritakan tentang temannya ini kepada Buddha, meminta Buddha untuk bukakan hatinya gitu ceritanya. Jadi Buddha itu biasanya senantiasa mengirimkan cinta kasih kepada alam semesta dalam jangkauan yang tak terhingga gitu. Jadi kepada seluruh alam semesta, Buddha itu selalu memancarkan cinta kasihnya setiap hari. Jadi setelah dibilang seperti itu, hari itu Buddha istilahnya off dulu metanya, dan semua meta yang biasanya dipancarkan ke alam semesta itu pada hari itu dia fokuskan kepada si Rojamala ini. Tiba-tiba batinnya Rojamala langsung tersentak gitu. Jadi tiba-tiba si Rojamala ini pun seperti penasaran gitu, Buddha di mana, Buddha di mana, seperti seekor anak lembu yang mencari ibunya gitu. Jadi bercermin dari cerita ini, walaupun tidak dikatakan cakra dan sebagainya, mungkin kita bisa menganalogikan aja gitu ya. Istilahnya Buddha itu dengan cinta kasihnya itu dipancarkan kepada Rojamala, itu membukakan hatinya, membukakan cakranya gitu, supaya energi meta dari itu bisa kena ke si Rojamala seperti itu. Cuman Buddha nggak pernah pakai istilah-istilah cakra, itu istilah-istilah yang ditemukan, bukan ya, istilah-istilah yang istilahnya dibuat gitu oleh beberapa orang lah kayak gitu. May chakra open for you. Semoga cakranya juga terbuka untuk Anda gitu ya. Okay.